Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Wahyu Karisma Official. Waduh, di kesempatan video kali ini ada apa Kak Wahyu? Nggak ada apa-apa ya guys ya. Di kesempatan video kali ini kita harus tetap bahagia ya guys, karena ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah pastinya ya guys ya. Di kesempatan video kali ini pastinya Kak Wahyu ya guys ya ingin ya menyampaikan sedikit sesuatu ya guys ya. Tapi tolong ya guys ya, nanti ini jangan kalian anggap sebagai playing victim seperti sebelumnya ya guys ya. Jadi di sini Kak Wahyu mau menyampaikan ini niat hati Kak Wahyu ya guys ya, jujur gitu. Kak Wahyu tuh sebenarnya tuh ya agak sedikit kaget gitu kan guys. Ya mungkin ini memang salah Kak Wahyu ya gitu. Kenapa harus meng-up gitu kan guys video ini gitu kan guys, video yang sebelumnya gitu. Gak ada niat dari Kak Wahyu itu mau bikin ontran-ontran terhadap fans dari Agni Lovers. Jujur banyak banget mungkin dari fans Agni yang kecewa sama Kak Wahyu. Kak Wahyu kok kamu begitu, padahal kamu dulu itu mendukung Agni gitu. Kenapa kamu sekarang seperti ini gitu. Sekarang kenapa berbeda 90 derajat, kamu seperti tidak mendukung Agni. Guys, dari dulu aku itu tidak pernah yang namanya itu nggak mendukung Agni. Bahkan sampai aku tuh merasakan sesuatu yang mungkin itu buat aku itu sakit hati banget guys. Jujur ya, tapi aku sudah memaafkan orang itu ya guys ya. Walaupun sakit hati, aku sudah memaafkan orang tersebut ya guys ya. Jujur aku sampai sekarang tuh masih mendukung. Tapi jangan kalian nanti ini anggap sebagai playing victim, gak ada ya guys. Seperti sebelumnya video permohonan maafku dianggap sebagai playing victim guys ya. Nggak ada sama sekali. Hari ini bahkan dari ketua Agni Lovers pun sudah komentar di channel YouTube aku dan katanya menandai aku kalau sampai Agni balikan lagi, kamu orang yang saya tandai dan kamu akan aku akan menjadi haters kamu. Itu silahkan, nggak apa-apa sih ya, itu haknya beliau gitu ya guys ya. Tapi aku sebagai seorang konten kreator, aku mau mengatakan aku di sini lebih baik netral, karena sebelumnya aku udah salam waras, aku udah halu gitu guys, aku udah halu, aku pun disakitin gitu loh, aku disakitin. Emang disakitin kenapa? Nah makanya kalian simak video ini sampai habis ya guys ya. Jujur aku terima kasih banget karena sebagian fans dari subscriber aku ini adalah fans Agni yang sampai sekarang ini masih bertahan mendukung channel YouTube aku ya guys ya. Mungkin dari dulu halu apa segala macamnya ya guys ya. Dan jujur aku juga mau mengatakan kalau di sini aku tuh salah satu YouTuber Agni yang dianaktirikan gitu guys. Dari kesalahan-kesalahan kecil yang harusnya aku itu ditegor dengan baik sebaik-baiknya gitu. Bukan malah aku itu yang channelnya mau diembrokkan lah, mau dihancurkan lah. Pada waktu itu aku merasa loh, aku padahal cuma melakukan kesalahan dan itu pun aku minta maaf. Kenapa sampai seperti ini gitu loh guys. Sampai bilang channel aku mau dihancurkan, mau diembrokkan, mau apa gitu. Dan itu bikin aku tuh kayak kaget, padahal aku tuh mendukung, aku juga seperti mereka gitu. Karena jujur waktu itu aku datangnya terlambat ya di Agni Lovers ya. Beda mungkin sebulan 2 bulan dengan YouTuber-YouTuber yang lain gitu loh guys, yang mungkin sudah pada mereaction Agni, sudah pada membuat video tentang Agni. Aku terlambat 1 bulan 2 bulan gitu guys, intinya seperti itu ya dari YouTuber-YouTuber yang sebelumnya. Tapi aku merasa memang aku dianaktirikan guys sebagai seorang konten kreator yang mereaction Agni gitu. Mungkin banyak banget yang setiap video aku, padahal seorang konten kreator, sekali lagi aku jelaskan kepada kalian ya guys ya, konten kreator itu hanya mereaction sebuah video yang udah ada dibikin VT oleh kalian gitu. Dia itu tidak berani mengarang cerita, apalagi sampai mendahului cerita-cerita yang belum tahu tanpa kalian bikin VT tersebut guys. Itu nggak ada sama sekali gitu. Dan soal judul, seorang konten kreator guys nggak ada ya guys ya, apalagi khususnya untuk konten kreator dunia per YouTubean ya guys ya, nggak ada yang pengen video ini tuh nggak ditonton sama
jutaan orang. Jadi bagaimana ceritanya biar video itu ditonton lewat sebuah judul, lewat sebuah thumbnail, lewat sebuah apa gitu. Tapi banyak juga yang nggak memahami itu. Di sini aku itu nggak mau seorang konten kreator itu yang aku itu berkubu terhadap seseorang gitu loh guys. Ya, intinya seperti itu. Paham ya buat kalian semua. Jadi kalau misalkan ada judul aku yang keliru sedikit, Kak tolong judulnya dong keliru. Itu pun aku benerin gitu loh. Nggak terus aku tuh diem aja gitu dengan judul YouTube aku. Kak tolong Kak, ini judulnya nanti mengundang apa. Itu pun aku benerin. Tapi di sini pun aku tetep guys, aku nggak merasa walaupun aku dianaktirikan sebagai seorang YouTuber Agni pada waktu itu, sampai aku dibicarakan di live, bayangkan guys. Padahal aku udah bikin video klarifikasi, dibilang aku playing victim. Pada waktu itu emang sangat mengerikan banget guys, jujur buat aku ya. Aku mendukung seseorang, aku bikin video tentang seorang tersebut, padahal yang aku bikin itu romantis-romantisnya, tapi kayak aku tuh tertekan gitu. Sedangkan yang bersangkutan saja ya guys ya, itu nggak seperti itu gitu loh guys. Sampai aku tuh katanya channelnya mau diembrukkan dan segala macamnya. Itu tuh bikin aku, hah? Harus seperti ini banget mereaction video seseorang gitu kan guys. Banyak konten kreator seperti jujur ya, seperti konten kreator reaction yang udah gede, mereka mereaction video orang luar negeri, artis-artis yang mungkin udah terkenal juga, mereka itu nggak sampai seperti itunya gitu loh guys. Aduh, jujur aku di sini tuh sampai ya Allah kok begini gitu. Sampai aku dibicarakan di live padahal niatku baik, tulus. Sampai aku waktu itu nangis loh guys. Aku nangis memohon permintaan maaf gara-gara apa? Waktu itu emang aku salah sih, salah mengambil sedikit cuplikan video live beliau terus aku up di YouTube aku ya guys. Emang aku salah, aku nggak izin. Harusnya memang aku izin dulu gitu kan guys. Tapi nggak juga aku dibicarakan di live gitu loh guys, dan ditonton banyak orang, dan itu bikin aku malu banget. Itu pun setelah itu aku bikin video. Bahkan banyak yang mengatakan playing victim, padahal aku mendukung Agni guys. Aduh ya ampun. Dan tiba saatnya pada waktu itu guys, aku memutuskan untuk gak bikin video Agni lagi. Seperti konten kreator yang lain aku udah sharing lah. Seperti konten kreator kayak Mas Yanto. Aku gak apa-apa menyebutkan ya guys ya, Mas Yanto, Mas Yus itu kan sudah gak bikin video tentang Agni lagi. Aku terus kayak apa namanya, ya sharing lah sama mereka gitu. Kamu lebih baik ya ganti konten lain gitu. Tapi aku nggak bisa guys, jujur aku kalau udah satu konten gitu, aku kalau untuk ganti konten yang lain itu agak berat gitu guys buat aku, karena harus pengenalan terhadap orang yang baru lagi gitu. Waktu itu aku masih halu guys. Walaupun mereka berdua itu udah dinyatakan putus. Waktu itu Mbak Niken dengan videonya yang udah nangis-nangis gitu guys, dan Mas Dalang Akbar yang emang udah gak sepanggung lagi dengan Mbak Niken, aku masih dengan kehaluanku. Sampai itu aku bertahan sampai sekitar 3 bulan ya guys ya. Sampai akhirnya Mas Dalang Akbar itu klarifikasi sama Ki Dalang Kangko ya guys pada waktu itu ya, bahwasanya itu emang sudah putus sama Mbak Niken Salindri. Jadi gak mau pernah pacaran, itu udah putus gitu guys ya. Aku pun masih dengan kehaluanku gitu guys. Aku masih menghubung-hubungkan mereka, masih berharap, masih berdoa semoga mereka itu sepanggung lagi antara Akbar dan Niken gitu guys ya. Intinya seperti itu guys ya. Aku masih masih berharap banget. Bahkan kalian tahu kan guys, kalian tahu terus aku tuh banyak kan bikin video yang aku menggatukkan antara Mbak Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar. Tapi pada waktu itu muncullah sebuah hashtag namanya itu Salam Waras ya guys ya. Dari situ aku pun masih tetap bandel gitu guys. Aku pun masih tetap bandel, aku masih tetap dengan kekeh dengan pendirianku. Ada VT tentang Agni, bahkan foto-foto mereka aku gabungkan, foto-foto mereka aku jadikan satu, dan aku berdoa semoga mereka bisa sepanggung lagi, semoga mereka bisa ini lagi gitu guys. Aku pun masih dengan kehaluanku sampai pada akhirnya guys, ini yang membuat aku tuh jujur sakit hati banget ya. Jujur tuh sakit hati banget. Sampai sekarang pun rasanya itu masih kayak loh kok gitu kan guys, kok gini gitu loh. Aku mendukung gitu loh guys,
dengan kehaluanku. Ya mungkin memang iya udah salam waras gitu. Ada seorang YouTuber konten kreator, jujur dia ini juga konten kreator tentang acne. Mungkin dia ini lebih duluan dibandingkan Kak Wahyu ya guys. Mungkin dia lebih duluan. Ya, aku nggak mau sebutkan nama, cuma aku kasih inisial aja nggak apa-apa ya guys ya. Inisialnya itu KB ya guys ya. Itu, dan aku udah sharing sama kayak YouTuber yang lain kayak Mas apa namanya Mas, ya pokoknya nggak mau sebutkan nanti malah bikin sesuatu yang nggak enak. Aku udah sharing Mas gitu kan guys, kok YouTube aku dilaporkan gitu, ceritanya gitu guys. Sedangkan kenapa Kak Wahyu sakit hati guys, kalau Kak Wahyu itu pure murni gitu, ambil video rekaman dia sendiri, hasil kamera dia sendiri, aku mohon ampun, aku maklum, gak apa-apa aku dilaporkan YouTube aku gitu. Lah ini loh guys, sama-sama kita itu ngambil video hasil live-nya Mbak Niken Salindri yang sama-sama kita merekam. Itu dilaporkan gitu loh. Apa nggak sakit hati banget guys? Kecuali itu Mbak Niken Salindri yang meminta tolong dong hapus video ini gitu. Itu Kak Wahyu nggak apa-apa, itu langsung dihapus dari sananya loh guys. Ya, ini jujur ya, ini karena Kak Wahyu itu udah nahan banget sebenarnya ya guys ya, dari komentar-komentar kalian yang seperti itu gitu. Itu video yang sama-sama kita itu merekam guys, merekam video yang Mbak Niken Salindri lagi live. Semua orang itu bisa merekamnya, bahkan bisa meng-upnya, bisa membuatnya sebagai VT. Tapi tiba-tiba orang tersebut merusak channel kalian guys. Gimana perasaan kalian? Bahkan aku tuh nggak diem guys, aku udah ngirim email, aku minta maaf. Ini ya, dengan jujur, dengan hati yang sangat sakit sekali gitu kan guys ya. Aku sudah minta maaf loh, aku kirim lewat email. Aku minta maaf ya mas, kalau seandainya aku salah mengambil video tersebut. Walaupun video itu bukan hasil rekaman dia, itu rekaman live-nya Mbak Niken Salindri pure, yang seharusnya siapa saja itu boleh meng-up-nya, kecuali itu rekaman panjenengan ataupun orang itu sendiri. Aku mungkin minta maaf gitu guys. Aku terus mikir loh, apa aku tuh nggak didukung banget ya sama acne lovers gitu. Sedangkan YouTuber tersebut juga deket dengan orang-orang orang-orang acne lovers yang mungkin udah wow gitu kan guys. Gak seperti Kak Wahyu kan masih baru gitu kan guys. Aku terus jujur aku nangis guys. Rekomendasi YouTube aku hancur semuanya. Aku sampai berdoa, ya Allah, jangan sampai aku dendam gitu. Jangan sampai aku balas atas apa yang dia udah lakukan terhadap jalan rezeki aku gitu. Kan secara tidak langsung dia itu sudah sama aja kayak mau menghancurkan gitu jalan rezeki aku gitu guys. Aku sudah maafkan guys, cuman nggak apa-apa ya guys, aku keluarkan unek-unek aku sekarang ini ya, biar kalian tuh nggak gagal paham gitu loh guys. Terus aku sharing sama YouTuber acne yang lain. Mas kok gini gitu kan guys, aku kok gini gitu loh. Aku padahal ini tuh video Mbak Niken live, bukan video rekaman dia sendiri. Kok aku dilaporkan, kok aku ini, kok cuma aku mas, sedangkan banyak yang lain gitu. Terus ya konten kreator yang lain, untungnya seperti konten kreator yang lain-lain, konten kreator acne memberikan support. Ya ada juga yang bilang, oh nggak bisa dibiarkan, kamu harus tegur, kamu harus ini, itu orang itu memang biang ini gitu. Aku juga dilaporkan, aku juga ini, dia tuh intinya iri, sirik, nggak suka dengan konten kreator yang lainnya itu maju. Ada yang memberikan saran seperti itu. Ada yang bilang juga, semenjak ada salam waras, udah kamu nggak usah bikin video statement lagi tentang acne. Kamu bikin video yang lain. Kamu jangan bikin video tentang acne lagi, intinya seperti itu guys. Akhirnya jujur guys,
aku tuh nangis jujur ya, aku sampai nangis pada waktu itu karena aku tuh jujur orangnya tuh cengeng guys. Aku sebagai seseorang yang mungkin mengganti peran seorang ayah ya untuk seorang ibu yang udah tua gitu guys. Aku tuh nangis, kok ada ya orang setega itu gitu. Kita sama-sama mencari rezeki, mencari nasi loh, gak jauh-jauh dari nasi, sayur kangkung, sayur buncis. Kok setega itu gitu loh guys, sampai bisa seperti ini cuma gara-gara konten yang harusnya kita itu bisa ngomong baik-baik. Kalau gak suka dengan videoku, bisa ngomong, tolong video ini dihapus. Jangan tiba-tiba menghancurkan, menghapus dari sana itu menghancurkan guys. Nah dari situ terus aku berbesar hati, aku bikin video klarifikasi bahwasanya sementara aku nggak bikin konten Agni lagi ya guys ya. Sampai akhirnya ada kabar terbaru dari Agni, mereka pentas bareng, baru aku bikin video tentang Agni kan gitu guys. Terus akhirnya aku ngikut lah, aku konfirmasi juga sama YouTuber yang lain. Mas, aku bikin video ikut-ikut ya, reaction Mas Iyun sama waktu itu Pauzana gitu guys. Nah, terus di situ alhamdulillah juga aku dapat rezeki dari situ guys. Ya channel ya direkomendasikan dari mereka, dari Seseber Sobat Ngarit juga. Terima kasih untuk Agni Lover Sobat Ngarit. Terus akhirnya ramelah, muncullah sebuah kabar dan berita tentang Bupati Tuban dan juga Mbak Niken Salindri ya guys ya. Aku juga gak mengatakan loh guys, Mbak Niken Salindri itu pacaran sama Mas Bupati Tuban. Gak mengatakan itu. Aku gak mengatakan itu guys. Bahkan waktu aku bikin video tentang Sobat Ngarit pun, di sela-sela itu aku masih bikin video tentang Mbak Niken Salindri, tentang dukungan, tentang apa segala macamnya. Aku masih bikin itu guys. Aku gak terus tiba-tiba melupakan seorang Niken Salindri yang sudah juga membesarkan channel aku. Aku terima kasih banget gitu kan guys ya. Berkat kalian semua, fans Sanidi, Agni, semuanya muncullah terus itu rame gitu kan guys. Seluruh konten kreator banyak sekali gitu yang pada mereaction mereka berdua. Walaupun sebenarnya pertemuan mereka kan hanya waktu di Tuban acara itu guys. Nah itu gitu. Aku di sini netral guys. Konten kreator itu nggak berkubu sekali lagi ya. Nggak berkubu apalagi mereka itu seperti apa gitu. Bahkan aku pun udah bilang nanti kalau ada video baru tentang Agni gitu, aku baru reaksi lagi. Jadi tolong pahami ya guys. Nggak ada niat hati aku sedikit pun untuk bikin ontran-ontran terhadap fans Agni ya guys ya. Terus aku sebagai seorang konten kreator, aku hanya mereaction video yang sudah ada ya guys ya. Di VT, di komentar kalian semua aku reaction. Kalaupun soal judul, kalau itu nggak benar, tolong kalian nasihati ya guys ya. Karena jujur banget kemarin tuh banyak banget setelah aku ngonten tentang Mbak Niken Salindri tuh banyak yang bilang akhirnya Kak Wahyu kembali gitu dengan konten-konten Niken Salindri. Jujur aku seneng banget guys, karena juga sedikit banyaknya banyak juga dari yang mendukung channel aku lewat Mbak Niken Salindri, Mas Dalang Akbar dan semuanya. Jadi jangan kalian kira di sini aku juga menjelekkan fans dari Dalang Akbar. Itu nggak ada sama sekali guys. Aku terus kayak gimana itu nggak ada. Jadi tolong pahami ya, unek-unek Kak Wahyu kali ini gitu guys. Tolong pahami karena Kak Wahyu juga manusia biasa yang punya perasaan gitu loh guys. Dan jangan kalian anggap video ini sebagai playing victim. Semoga di sini paham ya guys. Pokoknya salam Los Jaya. Oke baiklah ya guys, jadi itu kabar dan informasi terbaru dari aku Wahyu Karisma Official. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku ya guys ya. Salam sayang pokoknya untuk seluruh fans Agni, 2L, Sanidi, Saseber aku dari Sabang sampai Merauke, Sobat Ngarit, Yunfa Lover semuanya. Pokoknya semuanya lah. Fauzana Lovers, semuanya. Ditunggu terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.